Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adinda Rizky Yonitasari NIM 2018-563, Ilham Bayu NIM 2018-575, Omita Arindia NIM 2018-580, Inayah Kamila NIM 2018-591, dan Jeffrey Naldi NIM 2018-16. Di sini kami akan membahas tentang analisis indeks saham Srikehati. Nama saya Adinda Rizky Yonitasari, NIM 2018-563. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis indeks saham Srikehati. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih indeks saham Srikehati itu. Indeks Srikehati dikenal dengan indeks yang menggambarkan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Indeks ini memiliki bermacam bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional. Tujuan Srikehati ini menjadi benchmark bagi investor maupun manajer investasi dalam menentukan perusahaan publik mana yang memiliki kinerja baik dalam menjalankan usahanya dari sisi tata kelola finansial, sosial, sekaligus lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, latar belakang yang menjadi alasan kelompok kami memilih menganalisis perusahaan Srikehati salah satunya karena perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam indeks Srikehati sudah memiliki sertifikat Go Green atau ramah lingkungan, sehingga hal tersebut baik untuk lingkungan dan juga berpengaruh baik terhadap kesehatan nantinya. Selain itu, tujuan kami untuk menganalisis indeks saham Srikehati ini untuk mengetahui portofolio mana yang optimal, sehingga kami dapat merekomendasikan terhadap investor. Yang pertama yaitu menghitung return realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Sebelumnya, return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Alasan mencari return saham adalah untuk mengetahui berapa keuntungan yang bisa didapat oleh pemodal atas investasi yang dilakukannya. Nah, berdasarkan data yang telah kami analisis, untuk mendapatkan PT harus membuka dulu di Yahoo Finance dan itu diambil dari harga saham tahun 2019 karena kami menggunakan data tahun 2019. Setelah itu PT Min 1 itu didapatkan dari harga saham tahun 2018. Sehingga untuk menghitung nilai return realisasi dapat dicari dengan cara harga saham periode 2019 dikurangi harga saham 2018, kemudian hasilnya dibagi dengan harga saham 2018. Berdasarkan perhitungan di atas, return realisasi tertinggi adalah saham industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk, yaitu sebesar 0,5178,57143, sehingga tingkat pengembalian sahamnya sebesar 52%. Sedangkan return realisasi terendah adalah saham PP Property Tbk, yaitu min 0,4188,03419, sehingga tingkat pengembalian sahamnya sebesar negatif 42%. Selanjutnya yaitu menghitung expected return. Expected return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau diperkirakan oleh investor atau pemegang saham. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memperkirakan berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor. Nah, untuk menghitung expected return yaitu dengan membagi return market dengan jumlah periode. Berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan, dihasilkan return tertinggi adalah saham milik industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk, yaitu sebesar 0,020714286, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 2%, dan return yang diharapkan dengan nilai terendah adalah milik PP Property Tbk, yaitu sebesar min 0,01675237, sehingga tingkat pengambilan
pengembalian saham sebesar negatif 2%. Berikutnya yaitu menghitung kovarian atau standar return saham. Nah, standar return saham adalah selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham yang telah ditambahkan dengan dividen. Kemudian, untuk mencari kovarian atau standar return saham dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan terlebih dahulu hasil dari expected return, kemudian hasil dari pengkuadratan expected return tersebut dibagi dengan jumlah periode dikurangi 1. Sehingga untuk menghitung kovarian yaitu return saham dikurangi hasil pembagian yang tadi. Berdasarkan data yang telah kami hitung, jadi kesimpulannya, varian saham tertinggi adalah milik industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk sebesar 0,517839264 dan varian saham terbesar adalah milik PP Properti Tbk sebesar min 0,4188151. Kemudian saya menjelaskan langkah 2 yaitu menghitung expected return market realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Return market adalah tingkat di mana pengembalian tersebut didasarkan pada perkembangan indeks harga saham. Untuk menghitung return market, kita harus mencari indeks saham periode 2018 sampai 2019 terlebih dahulu. Indeks saham dapat dicari dengan mengkalikan harga dengan volume untuk masing-masing tahun. Kemudian untuk mencari return market yaitu indeks saham tahun 2018 dikurangi dengan indeks saham 2019 dibagi dengan indeks saham 2018. Seperti contoh pada tabel 4 pada tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan pengambilan pasar saham terbesar adalah pembangunan Jaya Ancol Tbk sebesar 18,54892464 dan yang terendah ialah milik United Tractor Tbk yaitu sebesar minus 0,592946944. Kemudian menghitung expected return market dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu expected return market sama dengan sigma return market dibagi jumlah periode. Expected return adalah untuk menghitung expected return market dapat dicari dengan membagi return market dengan jumlah periode. Kita lihat pada tabel 5 yaitu terdapat dua kolom. Yang pertama kolom return market, kita ambil contoh pada nomor 1 yaitu 0,274837377. Nah kemudian kolom selanjutnya yaitu untuk mencari expected return market yaitu sigma return market dibagi jumlah periode. Jumlah periode adalah 25. Ketemu hasilnya 0,010993,495 dan dapat ditarik kesimpulan yaitu return yang diharapkan dengan nilai tertinggi adalah milik pembangunan Jaya Ancol Tbk yaitu sebesar 0,741956986 atau 74%, dan return yang diharapkan dengan nilai terendah adalah milik United Tractor Tbk yaitu sebesar minus 0,023717878 atau minus 2%. Kemudian menghitung kovarian return market saham. Kovarian return market saham adalah menunjukkan hubungan arah pergerakan dari nilai-nilai sekuritas. Tujuan dari menghitung kovarian return market saham adalah untuk mengetahui nilai kovarian mana yang positif dan mana yang negatif. Nilai kovarian yang positif akan menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat yang lainnya juga meningkat, atau jika satu menurun yang lainnya juga ikut menurun. Nilai kovarian
negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau jika satu menurun, yang lainnya meningkat. Nilai kovarian yang 0 menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Menghitung covariant return market dicari dengan mengurangkan return market dengan expect return market kuadrat. Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan jumlah periode dikurangi 1. Kita lihat pada tabel 6. Terdapat 3 kolom. Yang kolom pertama yaitu expect return market. Pada contoh nomor 1 yaitu 0,274837377. Kemudian kolom selanjutnya itu expect return market kuadrat. Berarti expect return market dikuadratkan sehingga menghasilkan 0,000120,857. Kemudian untuk mencari varian return pasar yaitu dengan rumus return market dikurangi expect return market kuadrat dibagi n-1 sehingga ketemu 0,011446,522. Dan kesimpulan, varian pasar tertinggi adalah saham milik Pembangunan Jaya Ancol Tbk yaitu sebesar 0,749934,353. Sedangkan varian pasar yang terendah adalah saham milik United Tractor Tbk yaitu sebesar minus 0,024729,562. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan angka 3 mencari beta saham yang tertera pada tabel 7 dengan rumus beta sama dengan kovarian saham T dan pasar lalu dibagi varian return pasar sama dengan sigma NR sama dengan 1 dalam kurung RI min R1 dikali RM min RM rata-rata lalu dibagi dengan variabel return pasar. Jika dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya seperti yang tertera pada slide ke-15 ini. Selanjutnya di langkah keempat yaitu menghitung alfa. Dengan rumus alfa sama dengan expected return saham dikurangi beta lalu dikalikan expected return pasar seperti yang tertera dalam tabel 9 ini. Jadi 0,0093032326 lalu dikurangi dengan 5,3560677118. Setelah itu dikalikan dengan 0,0109993495 dan nanti akan mendapatkan hasilnya. Hasil dari alfa adalah negatif 0,04957959. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada tabel 10 yaitu menghitung variance error residual saham, yang dimana di sana itu terdapat rumus variance error residual pangkat 2 sama dengan beta saham pangkat 2 dikali varian market pangkat 2 ditambah standar deviasi saham pangkat 2. Nah, untuk menghitung nilai variance error residual saham, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkalikan terlebih dahulu nilai dari beta kuadrat dikali dengan nilai varian market kuadrat. Kemudian hasil dari perkalian tersebut ditambah dengan nilai standar deviasi saham. Nah, dari hasil perhitungan kami, nilai dari variance error residual saham yang tertinggi adalah saham dari Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang dimana sebesar 19,7787175 dan
Nilai terendah adalah saham dari Adikarya Persero Tbk yang dimana sebesar minus 0,925373194. Selanjutnya pada tabel 11 adalah mencari nilai ERB. ERB adalah analisis jumlah modal yang diinvestasikan tahun lalu dan kemudian membebankan perusahaan atas pemakaian modal tersebut selama 1 tahun. Tujuan dari menghitung ERB adalah untuk mengetahui jumlah modal yang diinvestasikan pada tahun lalu. Nah, untuk menghitung nilai ERB sendiri, yaitu yang pertama harus mengurangkan dahulu expected return saham KI dikurang return aktifas bebas resiko SBI yang bernilai 5% atau 0,05. Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan nilai dari beta saham. Nah, dari perhitungan kami tingkat pengembalian saham tertinggi yang telah kami hitung itu terdapat pada Bumi Serpong Damai Tbk sebesar 22%, sedangkan tingkat pengembalian terendah adalah perusahaan gas negara Tbk yaitu sebesar minus 15%. Selanjutnya adalah menghitung nilai cut-off rate atau CI. Nilai CI adalah nilai C untuk saham KI yang dihitung dari akumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Cut-off rate adalah tingkat bunga yang merupakan batas antara harga yang diterima dan yang ditolak. Tujuan menghitung cut-off rate adalah untuk mengetahui perusahaan mana yang optimal dan yang tidak optimal. Nah, untuk mencari nilai C, maka harus terlebih dahulu mencari nilai C untuk saham KI yang dihitung dari akumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Sehingga untuk menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas KI sebagai berikut. Mencari nilai AI, yang pertama itu harus mencari hasil perkalian dari return aktiva bebas dengan nilai beta. Setelah itu, hasil dari AI tersebut didapat dari pengurangan dari expected return saham KI dikurang dengan hasil perkalian return aktiva bebas dengan nilai beta tadi. Lalu untuk mencari nilai BI yaitu dengan membagi nilai beta dengan variance error residual. Selanjutnya, pada langkah 8 adalah menentukan nilai dari C atau cut-off rate. Yang pertama, harus mencari nilai perkalian dari variance market dengan total nilai AI. Kemudian, harus mencari nilai perkalian antara variance market dikali total nilai BI, kemudian ditambah 1. Setelah itu, dibagi antara hasil perkalian dari variance market dengan total nilai AI tadi dengan variance market dikali total nilai BI tadi. Dari hasil perhitungan kami, nilai cut-off rate yang paling tinggi dimiliki oleh saham Bank Negara Indonesia Persero Tbk, yaitu sebesar minus 0,0309999, dan yang terendah yaitu Semen Indonesia Persero Tbk, yaitu sebesar minus 0,105476054. Ya, selanjutnya untuk langkah 9 yaitu menentukan portofolio optimal menurut Elton dan Gruber pada tahun 1995. Yang pertama, bila rasio IRB lebih besar dari CI, maka saham-saham tersebut masuk ke dalam portofolio optimal. Dan apabila rasio IRB lebih kecil dari CI, maka saham-saham tersebut akan keluar dari portofolio optimal atau bisa dikatakan tidak optimal. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Setelah membandingkan hasil cut-off rate masing-masing saham dengan nilai ERB, maka ditemukan ada 2 saham yang keluar dari portofolio, yaitu
saham Bank Tabungan Negara Persero Tbk, dan perusahaan gas negara Tbk. Selanjutnya untuk langkah 10 menentukan cut off point. Cut off point ditentukan dari nilai CI tertinggi dari masing-masing perusahaan, dan yang ditemukan yaitu CI tertinggi ialah dari Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan nilai minus 0,03099969. Selanjutnya langkah 11 menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas. Dalam menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal dapat ditentukan, yaitu dengan membagi ZI dibagi dengan sigma ZC, yaitu di mana ZI didapatkan dari pembagian beta saham dibagi dengan variance error residual saham yang dikali dengan hasil pengurangan antara excess return to beta dengan cut off point atau nilai CI tertinggi, dan WI atau proporsi saham ke I didapatkan dari pembagian data ZI dan jumlah dari data ZI. Ya, untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel ini hasil-hasilnya. Nah, setelah melihat tabel-tabel tersebut, dapat disimpulkan proporsi saham terbesar dimiliki oleh Bumi Serpong Damai Tbk, yaitu sebesar 0,898145354, sedangkan yang terkecil adalah perusahaan gas negara Tbk sebesar minus 0,007860476. Langkah 12 selanjutnya yaitu merevisi portofolio. Yaitu berdasarkan data indeks tahun 2019 awal sampai Desember 2019, maka terjadi perubahan di dalam anggota indeks Srikahati. Dari periode Mei sampai Oktober terdapat 2 perusahaan yang tidak lagi menjadi anggota atau terkena cut off, yaitu kode saham ASRI atau Alam Sutra Realty Tbk dan kode saham BMDN Bank Danamon Indonesia Tbk. Kemudian untuk periode selanjutnya yaitu November 2019 hingga April 2020, kedua perusahaan tersebut digantikan oleh perusahaan dengan kode saham BBTN Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan PPRO yaitu PP Property Tbk. Selanjutnya kesimpulan dan saran yaitu indeks saham Srikahati menjadi rekomendasi yang cocok bagi investor karena pada pelaksanaannya kehadiran indeks SRI Kehati diharapkan investor dapat menentukan dan memilih emiten yang sadar lingkungan, peduli terhadap sosial, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Investor yang memiliki wawasan sosial dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial pasti dapat memilih saham yang berada di dalam indeks tersebut. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.